Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Dani Medio. Kali ini saya ada di Kalimantan Selatan. Podcast BSIP Perkebunan bekerja sama dengan BSIP Kalimantan Selatan dan juga didukung oleh Podcast Pertanian dan Teknologi. Dani Medio di sini di Kalimantan Selatan. Saya bertemu dengan Kepala Balainya, Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan atau BSIP Kalimantan Selatan. Bapak Dr. Ahmad Subhan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah bagus Pak. Wah ini keren Pak ya. Sekarang saya ketemu di Kalimantan Selatan dengan Pak Subhan nih, Sobat Tani. Pak Subhan, lumayan panas ya sekarang ya? Iya Pak. Lagi El Nino lagi ya Pak? Betul Pak. Walaupun sekarang sudah ada hujan sedikit. Iya udah ada hujan Pak? Iya. Ya paling tidak menurunkan sedikit lah daripada sebelumnya gitu. Oh gitu? Iya 2-3 kali sudah hujan gitu ya. Berarti kalau udah ada hujan, mudah-mudahan kita menggeliat lagi untuk menanam Pak ya? Betul Pak, betul. Kemudian sekarang juga Menteri kita baru nih Pak, udah mengarahkannya ke padi nih Pak. Artinya kita lebih full lagi Pak. Betul. Ya, tapi tetap semangat Pak ya? Semangat Pak. Oke. Semangat tetap. Pak Subhan, saya panggilnya Pak Subhan Pak ya? Oke, siap. Oke Pak Subhan. Saya ingin ngobrol, kemarin juga saya ke teman-teman di Sulawesi Utara, kemudian di Jogja, Jambi, dan keberadaannya nih BSIP di Kalimantan Selatan, yang dulu BPTP, sekarang jadi BSIP Pak. Betul Pak. Pak Subhan menyikapi itu dan bahkan sumber daya manusia kita kadang berkurang Pak ya? Betul Pak. Bagaimana Pak Subhan menyikapi itu dan bagaimana sekarang strategi Pak Subhan dengan BSIP Kalimantan Selatan ini? Oke Pak Dani, jadi begini, artinya apapun yang terjadi di organisasi kita tetap siap menghadapinya. Nah jadi walaupun kemarin pada saat perubahan kelembagaan kita ada beberapa sumber daya kita berpindah ke BRIN karena mereka memilih untuk menjadi peneliti. Nah tapi kita tetap memaksimalkan sumber daya yang ada. Nah kita di BSIP Kalimantan Selatan ini masih cukup banyak Pak, jadi kurang lebih 50 pegawai negeri Pak. Oke, dengan berbagai fungsional berarti Pak ya? Betul, dengan berbagai fungsional. Ditambah dengan penunjangnya adalah sekitar 35 orang tenaga honorer PNPM. Iya, PNPM. Nah, kemudian yang PNS-nya itu sendiri, kita ini terdiri dari kurang lebih 12 orang. 12 orang? Dengan pendidikan S2. Oke, S2-nya 12 orang. Ya, kemudian masih ada yang sekarang melanjutkan S3. Iya, oke. Pertama ada di IPB. Iya. Yang kedua ada di luar negeri di Cina ya. Taiwan. Di Taiwan. Di Taiwan. Nah, mudah-mudahan itu tahun ini 2024 ini paling enggak yang satu yang dari Taiwan itu bisa selesai. Dan ini akan menambah kekuatan kita gitu Pak ya itu. Nah kemudian yang lain juga pendidikan S1 Pak ya. Kemudian kita fungsional fungsional kita ini ada 2 sebenarnya di sini. Ada 3 sebenarnya sih. Yang pertama itu adalah penyuluh ya. Penyuluh memang dari dulu Pak ya, sebelum ada. Mereka tetap bertahan di sini. Kemudian yang dari peneliti kemarin yang tidak berpindah ke BRIN, nah semuanya mengambil ke jabatan fungsional analisis standarisasi ASTA. Jadi dari peneliti karena teman-teman yang tidak pindah ke BRIN, akhirnya dia memilih fungsional lain, yaitu ASTA. Dan ASTA, dan kita semua ASTA ini Pak. Jadi yang dari peneliti kemarin, semuanya berpindahnya adalah ke fungsional ASTA. Kalau Bapak Kepala Balai? Saya sendiri juga ASTA ngambil. Hebat, ini Sobat Tani. Pak Subhan ini adalah dulu seorang peneliti. Karena beliau cinta dengan Kementan, akhirnya beliau harus pindah ke fungsional lain dan memilih ASTA. Luar biasa. Jadi kita punya ASTA ini, ASTA Madya saya sendiri gitu ya. Kemudian ada 2 orang ASTA muda. ASTA Madya, ASTA muda. Dan ada 2 ASTA pertama. Ya, itu sumber daya kita dari beberapa disiplin ilmu. Ada yang peternakan, ada yang pertanian. Dan ini saya kira adalah luar biasa mendukung untuk kantor karena institusi kita sudah standar. Sehingga butuh fungsional ASTA Sobat Tani. Karena di sini adalah Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka,
fungsional asta harus ada. Iya, betul Pak itu. Dan ini memenuhi syarat. Betul. Dibandingkan dengan BSP lain, mungkin maaf ini, Ya. ada beberapa BSP lain yang di Indonesia yang belum punya asta. Ya, betul. Nah, kita syukur alhamdulillah sudah punya Pak. Jadi ada 5 orang punya ini. Saya kira ini luar biasa gitu. Luar biasa. Syukur alhamdulillah ya itu Pak. Selain penyuluh, asta apa lagi Pak? Ada pustakawan Pak. Ada Pustakawan. Ada Oke. pustakawan Akhirnya dua. fungsional Ya, pendukung ya. pendukung ya. Kemudian juga ada apa namanya itu? Arsiparis, Arsiparis juga di satu. humas. Humas belum Belum Pak. ada ya? Belum Oke. ada ya. Itu Pak baru. Oke, keren. Jadi untuk SDM di sini yang mengambil S3 sekarang lagi sekolah, Ya. ada yang udah mau selesai Pak ya, Mau yang selesai, di ya. Taiwan tuh Pak ya. Ya, betul. Mudah-mudahan menjadi kekuatan. Ya, Satu lagi di IPB. IPB. Wah, luar biasa. Itu fungsionalnya apa Pak yang kuliah Penyuluh, S3? Pak. Keduanya penyuluh kemarin itu. Wow, ini keren. Jadi penyuluh juga menjadi Betul, Pak. apa namanya fungsional yang betul-betul dengan asta ini berdampingan Pak ya. Betul Pak. Karena Ya. ada kata penerapan di sini Penerapan, Pak. Oh betul. betul. Wah, ini keren betul. Ya, Jadi, betul. oke Pak Subhan, dari segi SDM Sobat Tani BSIP Kalimantan Ya. Selatan ini sudah punya asta di mana tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar ini adalah kestandarisasi. Bagaimana penerapannya, kita butuh asta dan ada penyuluh di sini. Ya. Pak Subhan, saya sekarang ingin kalau soal SDM walaupun berpindah ke sebelah ke BRIN, tapi kualitas dan kekuatan kita tetap dijaga Pak. Saya kira betul Pak. Oke. Ya. Pak Subhan, bagaimana dengan karena ini penerapan standar, ada nggak kiat atau program yang diusung untuk mendukung penerapan standar itu oleh BSIP ya. Kalsel? Oh ya, jadi begini Pak. Jadi untuk tahun 2023 ini kita ada 3 kegiatan Pak yang mendukung ke arah standarisasi itu. Iya. Yang pertama itu adalah kegiatan identifikasi namanya. Identifikasi. Identifikasi. Nah ini kita melakukan identifikasi terhadap beberapa komoditas. Komoditas untuk arahnya itu adalah beberapa komoditas itu kalau memungkinkan untuk bisa ke arah ekspor, nah itu akan kita dorong ke sana. Tapi sebelumnya itu kita mencoba bagaimana supaya komoditas yang unggulan ini bisa dijadikan apa namanya semacam standarisasinya Pak. Standarisasi sehingga ini betul-betul unggul Pak ya dari segi standar itu Pak. Nah kemudian kegiatan yang kedua adalah kita itu adalah pengujian Pak. Artinya saling berhubungan setelah identifikasi, kemudian pengujian, dan kemudian yang ketiga itu adalah penerapan. Nah, penerapannya itu. Nah, kemudian kegiatan itu setelah penerapan itu kan kita ada kegiatan lagi satunya itu adalah kegiatan pembuatan bahan materi untuk penyuluhan terstandar Pak. Nah ini salah satunya adalah yang bahan materi penyuluhan terstandar. Wow, keren ini, keren. Itu yang kita. Saya belum dengar dari yang Jogja pernah, tapi di Jogja bagaimana standarisasi untuk penyebar luasan, mungkin sama itu. Nah itu kita susun, Pak, kegiatan-kegiatan materi-materi bahan penyuluhan itu berdasarkan kegiatan yang dulu, tetapi akan kita lakukan perbaikan-perbaikan, penyempurnaan, sehingga ini betul-betul orang lain yang memakai itu adalah suatu keunggulan bagi kita. Siapapun yang pakai tapi sudah ada standarnya itu dia bisa. Nah itu Pak, itu yang anunya. Itu nanti dalam bentuk apa Pak? Juknis kah atau panduan kah atau seperti apa? Kita bikin semacam buku itu. Buku ya, Kemudian nanti akan kita bagikan ke BP dan ke dinas-dinas Pak. Dan ini adalah sebagai salah satu barangkali mungkin menjadi bahan untuk mereka membuat suatu perencanaan di daerah itu. Wah, ini keren. Saya baru dengar Pak Subhan ini luar biasa karena saya seorang penyuluh juga. Itu menjadi suatu terobosan yang baik. Bahkan ini juga tentunya nanti terkoordinasi, siapa tahu bisa dipakai oleh BSIP yang lainnya Pak ya. Iya betul Pak. Tentunya Balai Besar Penerapan juga menjadi untuk memayungi ini Pak ya. Paling enggak mereka bisa bukan terlalu bisa mencontoh betul. Ya, nanti kita bisa dilihat ada bukunya. Kan setiap daerah kan spesifikasinya ada. Jadi spesifikasinya ada. Mungkin ada berbeda dengan tempat di Kalimantan Selatan dengan di Jawa Barat, Jawa Tengah ada perbedaan. Jadi kita ini menganukan berdasarkan spesifik lokasi itu. Jadi teknologi-teknologi yang ada itu, yang spesifik lokasi itulah yang kita susun Pak sebagai bahan dasar mereka nanti membuat kebijakan di daerah Pak itu. Wah ini menarik sekali nih, menarik sekali Pak Subhan nih. Saya jadi punya warna nih. Kalimantan Selatan punya warna dalam
concern terhadap bagaimana penyebar luasan informasi tadi dengan kemasan, bagaimana materi penyuluhan yang terstandar. Wow, keren. Oke, kalau gitu Pak Subhan, berarti kan harus ada komoditi yang Kalimantan Selatan atau BSIP Kalimantan Selatan unggulkan atau prioritaskan. Seperti apa Pak? Ini kita dari apa namanya melihat identifikasi benarnya di kita identifikasi kemarin. Dari identifikasi ya Pak? Ya kita ada 3 komoditas yang kita unggulkan. Oke, 3 komoditas. Ya, yang pertama itu adalah dari horti ya. Dari horti, oke. Hortikultura itu adalah cabai. Cabai. Nah, ini kita mencoba melihat hasilnya kemarin itu adalah cabai hiung ya. Nah, cabai hiung. Saya sempat dengar itu Pak. Nah, jadi cabai hiung itu adalah satu cabai lokal sebenarnya. Dari Tapin Pak? Dari Tapin. Oke, betul. Nah, ini kita coba dan mereka sudah memang ke arah apa namanya sudah mulai bekerja sama dengan luar. Nah, tetapi belum punya standar ya. Nah, itulah yang akan kita dampingi itu agar supaya memang betul-betul nanti betul-betul apa yang di kita sebutkan unggul itu memang betul-betul unggul. Karena ada SNI-nya yang apa namanya sebagai sertifikasinya ya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada juga kopi di sini. Kopi. Nah, kopi itu adalah kopi Aranio namanya ya. Aranio itu nama tempat. Oh, nama tempat. Oke. Berkembang di sana dan sekarang sudah juga dibikin semacam produk yang apa namanya? Yang siap saji ya. Apa namanya? Instan gitu ya, sudah instan itu. Nah, ini juga kita memerlukan untuk standarisasinya. Supaya betul-betul mungkin standarisasi baik dari kemasannya, produk cross processingnya, Pak ya. Dari saya soalnya pernah dikirim dari Kalimantan Selatan Aranio itu Pak. Dan saya sudah pernah coba itu. Dan itu betul Pak. Kalau kita memang nggak tahu, kalau saya sih sebenarnya saya bukan pecinta kopi, tapi saya juga bisa membedakan Pak. Antara kopi yang daerah satu dengan daerah satu. Memang ada suatu keunggulan rasanya dari segi rasanya apa itu. Cita rasa ada bagus. Betul. Maka saya itu. Nah, itu yang kedua, yang kedua ya. Kemudian ada lagi satu komoditas itu adalah jeruk ya. Jeruk siam. Jeruk siam ya. Nah, jeruk siam ini memang jeruk lokal ya. Dan ini terkenal Pak. Terkenal di Kalimantan Selatan itu dulu namanya jeruk Banjar ya. Daerah Banjar Pak? Sekarang di Batola Pak yang dikembangkan banyak. Asal-usulnya asal dari Banjar. Banjar dulu kan orang di sini dong Pak ya. Iya. Banjar nih. Iya. Jeruk siam Banjar dulu namanya itu. Nah, itu luar biasa manisnya Pak. Jeruk siam Banjar ya. Itu mungkin tidak kalah dengan siam Pontianak. Nah, itu anunya. Itu yang jeruk itu mau dilihat apanya Pak? Apakah sudah mau dilihat dari mulai budidayanya atau seperti apa? Sekarang sih mungkin dari budidayanya sudah ya sudah ada itu. Nah, kemarin juga kita sampai kepada bagaimana sampai ke pasca panennya Pak. Jadi ada beberapa sebenarnya untuk peningkatan apa namanya nilai tambah ya. Berdaya saing dan nilai tambah itu. Pada saat musim-musim overproduksi ya. Nah, itu ada beberapa olahan-olahan yang bisa dilaksanakan kemarin itu adalah dari minuman, kemudian ada selai dan lain-lain gitu. Nah, itu sudah kita laksanakan di sini Pak. Nah, itu 3 unggulan itulah yang mungkin akan kita angkat Pak. Itu jeruk siam itu permintaannya banyak Pak ya? Oh, luar biasa Pak. Saya juga dengar itu karena hampir padahal ini permintaan banyak. Betul. Bahkan di luar Kalimantan Selatan dan lain-lainnya. Nah, saya juga menginginkan gini Pak, kalau memang itu permintaan luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa menyiapkan bibit-bibit yang terstandar Pak untuk siam-siam itu, untuk apa namanya jeruk siam itu Pak. Nah, ini kedepannya itu mudah-mudahan nanti kita di BSIP Kalimantan Selatan ini bisa coba mengembangkan itu dan orang lain mau menginginkan benih bibit jeruk siam tuh ada di tempat kita gitu ya. Saya berhayal begitu sih. Mungkin itu jadi bahan Kalimantan Selatan untuk BSIP Kalimantan Selatan. Iya, betul Pak. Kayak tadi kan identifikasi mulai kemudian pengujian baru penerapan. Nah, itu. Mudah-mudahan ini jadi unggulan. Yang cabai tadi kemudian kopi dan nah, ini kedepannya itu yang akan kita lebih pendampingannya lebih karena memang itu kita mencoba diunggulkan gitu Pak. Luar biasa ini Pak. Dan lagi sebetulnya juga kalau dari pihak perkebunan di sini sawit banyak Pak ya. Sawit banyak. Karena memang industri yang saya kira kalau sawit memang sudah Wah, ini luar biasa. Pak Subhan, dari segi SDM, kemudian tadi apa yang dikerjakan, kemudian ke depan Pak Subhan sudah punya program rencana bagaimana 3 unggulan ini menjadi nanti diusahakan untuk ada standarisasinya Pak ya. Nah Pak Subhan,
Kalau misalnya ada teman-teman yang seperti dulu pelayanan kita yang notabene kita masih BPTP, kan namanya juga orang kadang-kadang masuk ke sini, wah ini situ banyak orang yang pinter nih gitu kan. Nah, sekarang kita udah berkurang SDM-nya. Dari segi pelayanan masyarakat Pak, setelah BSIP ini seperti apa Pak? Jadi saya kira ini apa namanya, jadi sebenarnya waktu kita lihat fungsinya BSIP itu, salah satu fungsi kita adalah memberikan penyuluhan dan diseminasi. Nah ini kita tetap lakukan Pak. Jadi kita lakukan pertama itu adalah untuk penyebaran teknologi baik itu BIMTEK sebagai narasumber, dikemas dalam BIMTEK Pak ya? Narasumber maupun mereka yang datang ke sini Pak. Bisa jadi ada dua, bisa kita datang ke tempat mereka sebagai narasumber, atau mereka atau kelompok tani atau masyarakat lainnya yang ingin belajar datang ke sini. Jadi itu bisa bolak-balik Pak. Artinya kita bisa datang dan atau mereka yang datang ke sini dan kita fasilitasi semua itu Pak. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu kemudian anak-anak magang, baik itu mahasiswa maupun SMK itu secara bergiliran datang ke tempat kita ini untuk melaksanakan praktik lapang Pak. Nah, saya sih sebenarnya kalau memang fasilitas tempatnya kita memadai gitu ya, cukup, mungkin kita tidak atur begitu ya, karena akan terbatas sehingga kita lakukan penjadwalan. Yang masuk 1 bulan keluar lagi, masuk lagi. Ya. 3 bulan rata-rata Pak. 3 bulan Pak ya. 3 bulan. Nah kemudian setelah selesai baru kita terima lagi gitu. Karena keterbatasan tempat dan lain-lain ya. Juga SDM tadi ya yang membimbing mereka ya. Kita berharap anak-anak yang praktik di tempat kita ini dia mempunyai kelebihan Mbak, keunggulan atau dia dapat ilmu yang benar-benar berbeda dengan dia di waktu di sekolah gitu ya. Betul. Jadi dia ilmu di lapangan ada spesial dapat gitu ilmu. Jadi ada sesuatu yang baru dia dapat dibandingkan dia di sekolah gitu ya. Nah itu jadi saya berusaha bagaimana supaya teman-teman itu menyiapkan materi-materi itu dan itu diberikan kepada anak-anak gitu ya. Gitu. Jadi segi pelayanan itu masih tetap ya. Sobat Tani, dulunya BPTP melayani teman-teman baik yang mau magang, SD bahkan Pak ya, SD, SMP, SMK, mahasiswa bahkan tetap setelah BSIP pun masih melayani seperti itu. Pak, sekarang sarana Pak. Saya dengar-dengar di sini ada kebun percobaan Pak, IP2TP dulu sekarang namanya entah mungkin namanya kebun prakteknya untuk perjalanannya ada Pak masih ya Pak ya? Punya itu ya Pak. Kita dulu namanya KP ya. KP kebun percobaan. Nah sekarang ini kita sebenarnya punya 4 kebun percobaan yang ada pertama itu ada di daerah Hulu Sungai Utara di Alabio. Kemudian itu di sana lebih kepada komoditas untuk horti ya, hortikultura dan di Alabio. Di Alabio, Ya untuk kemudian ada yang di Barabai namanya. Barabai? PSP Hulu Sungai Tengah ya, Hulu Sungai Tengah. Nah itu juga komoditas, di sana ada komoditas horti dan SDG Pak di sana. Jadi seperti genetik yang untuk SDG ya, tanaman-tanaman buah-buahan yang langka. Ya, yang asli dari sini. Kita kembangkan di sana. Ada bermacam-macam. Ada koleksinya sana. Ada koleksinya di sana. Itu di Barabai. Di Barabai itu Pak. Nah kemudian di Banjarbaru sendiri. Nah Banjarbaru ini adalah dulu namanya kita namakan adalah KB ya. Kebun percobaan induk dan ini adalah karena di tengah kota, kita mencoba melengkapi fasilitas yang ada di sana, termasuk komoditasnya. Nah jadi ada beberapa komoditas di sana. Pertama itu ada komoditas tanaman pangan, ada jagung dan lain-lain. Kemudian ada horti, padi, cabai, kemudian ada tomat dan lain, terung dan lain-lain. Kemudian ada ternak. Nah sekarang ternak di sana ada 3 Pak. Pertama ada ternak itik. Kemudian ayam kaubi. Ayam kaubi ada? Ayam kaubi ada. Nah itu juga itu memenuhi permintaan bibit ya. Kemudian ada yang baru, kita baru dapat ini menambah koleksi dari bantuan dari BSIP ruminansia besar. Dari Pasuruan gratis. Kemarin kita mendapatkan sapi Pak ya? Sapi Madura Pak.
Nah, itu kita kembangkan di sana. Nah, ini menjadi objek bagi mereka yang datang, latihan belajar maupun hanya sekedar apa namanya? Rekreasi apa ya? agrowisata. Agrowisata itu anak-anak itu Pak. Wah, Luar biasa Pak. Keren. Nah, Karena tengah kota Pak iya, ya. tengah kota dan kita bikin Pak bagaimana supaya menarik. Jadi depannya itu kita bikin taman Pak, taman bunga berwarna-warni. Iya. Bagi mereka yang suka berfoto-foto gitu, kita siapkan di sana Pak. Kemudian ada gazebo juga gitu kan. Nah itu yang di tengah kota. Kemudian ada satu adalah di Tanah Laut Pak. Tapi Tanah Laut ini kita maksimalkan untuk pengembangan untuk OPBS Pak. Untuk perbenihan. Unit pengelola benih sumber. Masih pangan Pak ya, padi ya? Iya padi Pak. Nah itu yang di sana. Wow, ini luar biasa. Itu adalah dukung apa namanya sarana ya, sarana mendukung kegiatan kita ini. Wow, ini keren. Jadi kalau dulu kebun percobaan, nanti kebun pengujian Pak ya. Iya, kita namakan itu. Kebun penerapan. Penerapan boleh. Iya. Jadi bagaimana kita nanti menerapkan standar dengan contohnya diuji dulu. Masih bisa itu. Artinya hasil dari kita bisa dilihat masyarakat. Betul. Wah, ini keren Sobat Tani. Ternyata BSIP Kalimantan Selatan itu punya sarana prasarana yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua. BSIP Kalimantan Selatan bukan miliknya Pak Subhan, bukan miliknya Dani Medio atau siapapun, tapi milik kita semua, masyarakat Indonesia Pak ya. Betul yang Pak. Kalimantan Selatan bisa datang ke sini. Iya. Wah, luar biasa nih Pak. Pak Subhan, nanti saya juga ingin ke yang di tengah kota apa Pak? Yang kebun. Sekarang kita namanya itu adalah BSIP KP SIP ya. Apa tuh? Kebun percobaan standar instrumen pertanian. Itu di Banjar sini Pak ya? Iya, di Loktabat Pak, dekat kok ya. Loktabat ada berkunjung ke sana, bisa lihat-lihat semua komoditas yang ada di sana. Oke, Pak Subhan nih, terima kasih kita udah ngobrol banyak, tapi isinya luar biasa teman-teman. Pak Subhan terakhir, harapan Pak Subhan sebagai kepala balai ini apa? Untuk ke depan yang BSIP ini? Kita ingin menjadikan BSIP ini menjadi suatu OPT yang terstandar yang bisa melayani keperluan masyarakat, kebutuhan masyarakat untuk akan kebutuhan standarisasi ini. Jadi kita berusaha untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Dengan itu tentunya buat bagi pelaku usaha Pak ya, pelaku usaha utama yang petani dan lainnya. Yang lain-lain Wah, luar biasa. Mudah-mudahan Pak Subhan. Amin. Keren. Pak Subhan, terima kasih. Pak ya. Mudah-mudahan ini obrolan yang bermakna. Iya, mudah-mudahan. Dan bisa menjadi inspirasi mungkin BSIP yang lain. Dan kita kan setiap BSIP berbeda spesifik lokasi. Dan ada perbedaan yang berdasarkan agroekosistem dan lain-lain. Terima kasih Pak Subhan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Pak Dani sudah berkunjung ke tempat kita. Oke. Sobat Tani, demikian obrolan singkat saya dan bermakna tentunya dengan Dr. Ahmad Subhan, Kepala BSIP Kalimantan Selatan. Tonton terus podcast BSIP Perkebunan bekerja sama dengan BSIP Kalimantan Selatan dan podcast Pertanian dan Teknologi. Assalamualaikum, salam pertanian.